pada Minggu 28 Juli 2024, Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan. Sementara para influencer menuju Balikpapan, Kalimantan Timur menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Sejumlah influencer yang menuju IKN bersama Jokowi antara lain Nagita Slavina, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Irwan Syah. Akhirnya Presiden Joko Widodo jadi berkantor di ibu kota Nusantara, Kalimantan. Dan luar biasa, beserta ibu negara dan para influencer istana seperti Raffi Ahmad dan kawan-kawan, Presiden Joko Widodo hadir di IKN, tentu saja membungkam para pembencinya seperti Amin Rais, Rocky Gerung, dan kawan-kawan. Saya mengkritik IKN kira-kira setahun lalu. Saya bilang Jokowi berbohong soal IKN. Dia jual negeri ini ke Cina nggak laku, dia jual ke Kanada nggak laku, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu saya bilang Jokowi itu bajingan tolol karena dia menipu rakyat dengan mengatakan bahwa sudah ada 1.200 investor yang antri untuk masuk ke IKN. Saya bilang enggak, itu nol. Rocky Gerung semakin sakit hati dan juga Amin Rais. Ya, dikarenakan Jokowi telah hadir di IKN pada hari ini 28 Juli 2024. Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Selalu kuar-kuar dan selalu pesimis. Apa yang disampaikan Rocky Gerung tidak pernah optimis untuk bangsa dan negara. Ya, Rocky Gerung sebaiknya dilempar ke laut saja. Orang seperti itu tidak pernah mempunyai rasa optimisme untuk kemajuan bangsa. Nusantara yang dia impikan sebagai persembahan terakhir buat bangsa Indonesia kini telah jadi bumerang yang memukul dirinya sendiri. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak, tidak ada investor luar yang tertarik. 10 investor dalam negeri yang kata media massa mau membantu Jokowi juga hanya ecek-ecek saja. Komitmen mereka cuma 20 triliun, itu pun tentu tidak bersekaligus ya. Dan besar kemungkinan hanya simbolik saja. Setelah Jokowi tidak berkuasa, tidak ada lagi raison d'être untuk meneruskan komitmen itu. Karena TKI pasti mangkrak dan Indonesia sudah ganti lurah. Maka lurah Prabowo insya Allah lebih mampu memimpin Indonesia. Amin Rais yang begitu sangat benci dan sakit hati kepada Presiden Joko Widodo meyakini IKN akan mangkrak. Min. Orang kok tidak boleh optimis untuk maju. Aduh, parah. Kalau negara Indonesia dikuasai oleh Amin Rais, hancur bangsa ini. Selain Amin Rais, Rocky Gerung juga majalah Tempo yang selalu memojokkan dan mengkritik kepada Presiden Joko Widodo. Ya, Tempo sakit hati banget. Kenapa sih? Aduh. Hingga akhir tahun ini, Jokowi akan menghabiskan 71,8 triliun rupiah dana anggaran pendapatan dan belanja negara buat IKN. Awalnya Jokowi sumbar IKN tak akan menggunakan duit negara. Ujung-ujungnya APBN mengocor pula. Jokowi mengalokasikan 90,4 triliun rupiah APBN atau sekitar 20% dari total kebutuhan pembangunan IKN yang mencapai 466 triliun rupiah. Sisanya disebut-sebut akan didanai oleh investasi swasta 123,2 triliun rupiah dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha 252,5 triliun rupiah. Nyatanya dana swasta seret. Meski Jokowi sudah menggelar karpet merah, investasi asing tak kunjung datang. Kalaupun ada yang tertarik, itu juga baru dalam bentuk komitmen. Walhasil 2 bulan menjelang 17 Agustus 2024, IKN masih centang perenang. Semula, Jokowi menargetkan upacara kemerdekaan pada tahun ini dilaksanakan di ibu kota negara yang baru.
Namun kenyataannya Joko Widodo hari ini datang ke IKN. Maka kicap dan mati kutulah mereka-mereka para pembenci Presiden Joko Widodo. Dan akhirnya Presiden Jokowi bersama influencer semacam Raffi Ahmad dan kawan-kawan pergi ke IKN untuk berkantor di sana dan sebelumnya meresmikan jembatan di IKN. Ini adalah foto-foto para influencer yang terbang bersama menuju IKN dan diperkirakan besok Presiden Jokowi akan berkantor di sana. Luar biasa. Dan ini momen Prasarana lainnya yang tadi sebelum terbang sempat mengabadikan kebersamaan mereka di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. momen Presiden Jokowi bersama para influencer foto bersama untuk menuju IKN. Pakainya AC-nya dinginan yang situ deh, Pak. Rugi-rugi deh Pak situ. Wih, kok nggak di sana? Sementara Raffi yang dari Sulawesi Tenggara langsung menuju IKN bersama tim Rans yang menggunakan pesawat kecil yang tadi sempat mengabadikan pemandangan indah dari atas sana. Dan akhirnya jembatan di Pulau Balang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Ya, jembatan di Pulau Balang adalah untuk menghubungkan kota Balikpapan dengan kawasan inti pemerintahan di IKN. Mantap, dan inilah jembatannya. Sungguh megah dan mewah. Presiden Joko Widodo bersama rombongan dan para artis pakai sepeda motor menelusuri jembatan Pulau Balang untuk meresmikannya. Kemajuan di IKN sungguh luar biasa dan Presiden Joko Widodo siap untuk meresmikan jembatan IKN. Dan jembatan IKN ini mencapai 1,3 triliun rupiah yang dibiayai oleh APBN. Luar biasa. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Presiden Jokowi meresmikan jembatan Pulau Galang. Untuk persiapan upacara di IKN, tentu saja panggung-panggung yang berada di lapangan upacara pas di depan Istana IKN telah disiapkan oleh panitia. Dan tentunya saja ini untuk mempercepat pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024 nantinya. Ya, sekarang kita lihat di mana tenda telah dibangun di sana dan tiang bendera sudah terpancang. Dan begitu indahnya Istana Negara di IKN pada malam hari. Pemandangannya begitu sangat menakjubkan dan indah sekali. Luar biasa persembahan Presiden Joko Widodo ini di masa akhir jabatannya. Tentu saja Pak Jokowi ingin membuat suatu legasi buat bangsa Indonesia demi kemajuan bangsa Indonesia. Tak peduli dengan kuar-kuar seperti Amin Rais, Rocky Gerung, Indonesia tetap maju ke depan, tidak perlu menanggapi mereka yang sakit hati dan karena faktor kebencian mereka. Selamat tinggal Jakarta. Sekarang ibu kotanya adalah ibu kota Nusantara, IKN.